Hai, jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Di Android 14, kabarnya kalian nggak bisa lagi install aplikasi yang masih kompatibel dengan Android lawas dari luar Play Store. Di Play Store sendiri, Google sudah mewajibkan aplikasi yang didaftarkan harus kompatibel minimal Android 12. Namun itu masih bisa diakali dengan install secara manual atau melalui toko aplikasi pihak ketiga. Nah, kayaknya Google mau lebih ketat lagi nih. Alasannya tentu saja karena keamanan. Dikhawatirkan, APK itu bisa jadi celah keamanan karena masih dukung versi OS yang sudah kadaluarsa. Kalau gitu sih setuju banget ya, jadi aman dan nyaman. Kalau kalian sendiri ada yang masih pakai Android versi lama nggak nih? Jepang dan Belanda membatasi ekspor. Teknologi pembuatan chip ke Cina mengikuti jejak Amerika Serikat. Ini dilakukan supaya memperlambat ambisi Cina membangun pabrik semikonduktor. Jepang dan Belanda yang punya hubungan politik dengan Amerika Serikat ikut menilai bahwa bakal berbahaya kalau Cina berhasil memperkuat teknologi mereka. Padahal perusahaan dari negara mereka sendiri yang justru kena efeknya. Misalnya perusahaan Jepang, Tokyo Electron, yang seperempat penjualannya berasal dari Cina. CEO ASML, perusahaan chip Belanda, memberi peringatan kalau boikot semacam ini malah bakal bikin Cina mempercepat pengembangan teknologi chip. Tuai sukses dari penjualan Nothing Phone 1 pada tahun 2022 kemarin, pendiri Nothing, Carl Pei, mengkonfirmasikan bahwa pihak perusahaan akan meluncurkan suksesornya di pertengahan tahun 2023 ini. Nothing Phone 2 akan hadir lebih dulu untuk pasar Amerika Serikat yang merupakan pasar nomor 1 dari Nothing. Perangkat ini akan dibuat lebih premium dibandingkan dengan pendahulunya, dengan fokus utama ada pada pengembangan software. Sayangnya belum ada informasi detail yang bisa dibagikan oleh pihak perusahaan terkait Nothing Phone 2 tersebut untuk sementara waktu. Prediksi terbaru dari analis Ming Chi Kuo menyebutkan bahwa ada kemungkinan tahun 2023 ini Apple tidak akan meluncurkan produk iPad terbarunya. Tapi sebagai gantinya akan ada produk Apple iPad yang bisa dilipat atau foldable meluncur di tahun 2024. Bersamaan dengan iPad lipat ini, tahun 2024 juga akan menghadirkan iPad mini generasi baru. Ia mengklaim bahwa produksi massal untuk iPad mini terbaru ini dimulai pada kuartal pertama tahun 2024. Dengan salah satu kunci penjualannya ada pada upgrade prosesor yang digunakan. Sayangnya, belum ada info detail terkait iPad lipat yang dimaksudkan tersebut. Selain bahwa material untuk layar iPad lipat ini akan dipasok oleh perusahaan China NG Technology. Walaupun belum resmi dilakukan, namun berita gencar terdengar bahwa Microsoft akan melakukan PHK massal. Tidak main-main, kabarnya akan ada sekitar 10.000 karyawan terdampak dari beragam divisi. Seperti yang bisa diprediksi, divisi gaming mereka juga tidak terlewat dari proses ini. Jurnalis gaming ternama, Jason Schreier, menyebut bahwa karyawan-karyawan Xbox, Bethesda, dan 343 Industries akan termasuk dalam 10.000 karyawan yang dipecat. Dengan 343 Industries, dev seri Halo, sebagai salah satu yang akan menerimanya secara signifikan. Tidak ada informasi lebih jelas seberapa besar divisi gaming Microsoft akan menerima pukulan PHK massal ini dan apakah ia akan mempengaruhi proses pengembangan segudang game yang tengah mereka kerjakan saat ini atau tidak. Apakah ini akan menahan laju kampanye Xbox selama ini? Kita tunggu saja. Microsoft baru saja melaporkan penurunan pendapatan sebesar 13% dari divisi gaming mereka. Penurunan ini terjadi dari melemahnya angka penjualan konten dan layanan Xbox serta penjualan hardware. Sesuatu yang bisa dimengerti mengingat di kuartal ini, dari sisi game, Microsoft tidak merilis game besar di mana tahun lalu ada Halo Infinite dan Forza Horizon 5. Berita baiknya, angka pelangganan PC dan Xbox Game Pass dipastikan terus tumbuh dan mencapai angka pelanggan tertinggi yang baru. Microsoft juga menyebut pengguna aktif layanan Xbox berhasil menyentuh sekitar 120 juta user bulanan di kuartal terakhir ini. Angka ini berpotensi naik mengingat beragam proyek game eksklusif dari Microsoft yang memang belum dirilis. Seperti Starfield yang harusnya meluncur di tahun 2023 ini. Bagaimana dengan Anda? Ikut berlangganan Game Pass? Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.